Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipo Yudinegoro dari Teknologi Pendidikan A 2020 dengan NIM 2010 524 1054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Bimbingan Belajar di Era Digital. Pertama, saya akan membahas tentang teknologi. Teknologi merupakan alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan tugas atau pekerjaannya. Peran penting teknologi inilah yang membawa manusia ke dalam era digital. Era digital lahir dari kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Era digital ini membawa dampak positif bagi umat manusia, tetapi bisa menjadi bumerang jika tidak digunakan dengan baik. Dengan adanya teknologi, membuat kehidupan manusia semakin berkembang, ditandai dengan berkembangnya teknologi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya teknologi, memudahkan manusia dalam segala hal, salah satunya dalam dunia pendidikan. Pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogia, yang artinya pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno, yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke sekolah maupun dari sekolah. Saat di rumah, anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata paidos yang artinya anak dan agogos yang artinya saya membimbing atau memimpin. Pendidikan menurut Langeveld tahun 1975 yaitu sikap, usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup dan cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3, yaitu usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dibagi menjadi tiga, di mana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua ada pendidikan non formal, yang ketiga ada pendidikan informal. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan non formal. Definisi dari pendidikan non formal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah alur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bersenjang. Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yaitu paket pendidikan yang dilaksanakan berjangka pendek. Setiap program pendidikan merupakan suatu paket yang spesifik dan lahir dari kebutuhan yang diperlukan. Persyaratan enrollment-nya sangat fleksibel, yaitu dalam hal usia maupun tingkat kemampuan. Persyaratan unsur-unsur pengelolaannya lebih fleksibel dan tidak berjenjang secara kronologis. Salah satu contoh pendidikan non-formal yaitu bimbingan belajar. Saat ini bimbingan belajar dibagi menjadi tiga, yaitu bimbingan belajar kelembagaan, bimbingan belajar private, dan bimbingan belajar online. Di sini saya akan membahas bimbingan belajar online. Bimbingan belajar merupakan kelas tambahan yang diberikan oleh anak atau siswa
dan diadakan di luar jam sekolah. Biasanya bimbingan belajar dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sistem bimbingan belajar hampir sama dengan belajar di sekolah-sekolah formal. Tetapi di era yang serba digital ini, bimbingan belajar tidak hanya melalui tatap muka, tetapi sekarang terdapat bimbingan belajar online. Hal ini dikarenakan berkembangnya e-learning sehingga anak tidak perlu lagi datang ke lokasi lembaga-lembaga bimbingan belajar. Oleh karena itu, anak bisa belajar kapanpun dan dimanapun hanya menggunakan laptop atau gawai yang terhubung internet dengan mengakses bimbingan belajar online. Saat ini bimbingan belajar online sudah banyak ya. Salah satu contohnya yaitu Ruang Guru. Ruang Guru merupakan aplikasi penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi dan menjadi salah satu aplikasi terbesar dan terlengkap di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Fitur Ruang Guru tuh ada banyak. Salah satunya ada ruang video, ruang latihan, ruang uji, ruang belajar, ruang les online, ruang les. Di sini saya akan membahas ruang uji. Ruang uji ini mempersiapkan siswa, bahkan guru, untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian. Jika siswa menghadapi ujian semester, ujian nasional, sampai SBMPTN, tapi guru ada juga di uji kompetisi guru yang diperuntukkan untuk guru. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan guru dalam menghadapi uji kompetisi guru yang wajib dilakukan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Karena guru harus profesional dalam mengemban tugasnya sebagai tenaga pendidik yang berperan dalam mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didiknya. Di dalam fitur ruang uji ini, terdapat papan peringkat, pembahasan, serta analisis topik sehingga dapat memberikan evaluasi bagi penggunanya. Kesimpulan, di era yang serba digital ini, membuat hampir semua orang menggunakan teknologi berbasis digital. Begitu juga dengan pendidikan, terutama dalam pendidikan non formal. Salah satu bentuk contoh pendidikan non formal yaitu bimbingan belajar, yang mana sebelumnya seorang siswa harus datang ke lembaga-lembaga bimbingan belajar konvensional apabila ingin mendapatkan tambahan ilmu. Berbeda dengan era digital ini, membuat orang terus berinovasi sehingga menghasilkan bimbingan belajar online. Salah satu contohnya adalah Ruang Guru. Aplikasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk siswa, tetapi guru juga bisa menikmati dan menggunakan aplikasi ini dengan syarat, yaitu dengan syarat memiliki gawai atau laptop atau elektronik manapun yang bisa menunjang aplikasi ini dengan terhubung internet sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Hal ini sangat bermanfaat bagi siswa maupun guru ataupun masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.